Aku dihina oleh keluarga suamiku karena ia menikahiku yang seorang janda, tidak tahu kalau aku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku tak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Setelah kegagalan pernikahan pertamaku, aku berpikir akan sulit menemukan cinta lagi. Rasa sakit itu masih membekas, meninggalkan luka yang kupikir tak akan sembuh. Aku belajar untuk berdiri sendiri, untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Tapi hidup selalu punya cara mengejutkan. Aku bertemu Mas Damar di sebuah seminar bisnis. Saat itu, aku masih enggan untuk terlalu terbuka dengan siapapun, apalagi dengan laki-laki. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Dia tidak terburu-buru, tidak menekan. Tatapan matanya hangat, penuh kesabaran. Kami mulai sering bertukar pesan, awalnya hanya sekadar membahas bisnis. Aku menyukai percakapannya, ringan, cerdas, tanpa basa-basi yang membosankan. Lalu, tanpa kusadari, pembicaraan kami mulai menjalar ke hal-hal lain. Tentang buku favorit, makanan kesukaan, bahkan mimpi-mimpi kami yang sempat terkubur. Aku ingat hari ketika dia mengajakku makan malam. Itu bukan pertama kalinya kami bertemu, tapi entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Restoran tempat kami bertemu sederhana, tapi nyaman. Saat kami duduk berhadapan, dia menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan nada lembut, "Aku ingin mengenalmu lebih jauh." Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Sudah lama sejak seseorang berkata seperti itu kepadaku. Dan lebih lama lagi sejak aku mengizinkan seseorang masuk ke dalam hidupku. Aku tidak yakin bisa, aku mengaku jujur. Aku sudah pernah gagal. Aku takut gagal lagi. Mas Damar tersenyum, lalu mengulurkan tangannya di atas meja, seolah memberiku kesempatan untuk memilih. Aku tidak meminta kepastian, hanya kesempatan. Aku menatap tangannya, ragu. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang berkata bahwa mungkin, hanya mungkin, kali ini akan berbeda. Dengan hati-hati, aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Mas Damar menjadi bagian dari hariku. Dia ada di saat aku bahagia, juga di saat aku rapuh. Dia tidak pernah menghakimi masa laluku, tidak pernah membuatku merasa kurang. Bersamanya, aku merasa diterima. Namun, semakin dalam aku masuk ke dalam kehidupannya, semakin aku menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Ada sesuatu yang belum aku hadapi, keluarganya. Dan mereka, tidak seperti Mas Damar. Hari itu, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Mas Damar menggenggam tanganku erat saat kami berdiri di depan pintu rumah keluarganya. Rumah besar dengan pilar-pilar kokoh itu terasa begitu dingin, bukan karena cuaca, tapi karena firasat yang menghantamku sejak kami tiba di halaman. Aku tahu pertemuan ini tidak akan mudah, tetapi aku tidak menyangka betapa dinginnya sambutan yang akan kuterima. Pintu terbuka, dan seorang wanita paruhbaya berdiri di ambang pintu. Aku langsung tahu siapa dia, Ibu Mas Damar. Tatapannya tajam, mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku mencoba tersenyum sopan, tetapi tatapannya tetap dingin, seolah sedang menilai apakah aku pantas berada di sini atau tidak. Kami dipersilakan masuk, tetapi tidak dengan keramahan yang hangat. Ruang tamu luas itu dipenuhi dengan anggota keluarga besar Mas Damar. Ada ayahnya yang duduk dengan wajah tanpa ekspresi, seorang wanita yang kutebak adalah bibinya, dan beberapa saudara sepupu yang duduk sambil berbisik-bisik. Aku bisa merasakan mata mereka menelanjangiku dengan penuh penilaian. "Jadi, ini perempuan yang kamu pilih?" Suara Ibu Mas Damar akhirnya terdengar, syarat dengan ketidaksetujuan yang tidak berusaha dia sembunyikan. Aku menelan ludah. Aku sudah menduga akan mendapat pertanyaan seperti ini, tetapi mendengarnya secara langsung tetap saja menusuk hati. Mas Damar menghela napas, menggenggam tanganku lebih erat. "Bu, ini Kirana. Dia wanita yang kucintai." Ibu Mas Damar mendengus kecil. "Janda?"
Katanya tanpa tedeng aling-aling. Kenapa harus seorang janda? Apa tidak ada perempuan lain? Ruangan itu mendadak sunyi. Aku bisa merasakan semua pasang mata tertuju kepadaku, menunggu reaksiku. Dadaku sesak, tetapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapan mereka. Aku hanya tersenyum tipis dan menatap Ibu Mas Damar dengan mata yang kukeraskan. Saya memang seorang janda, Bu, kataku dengan suara setenang mungkin. Tapi itu bukan sesuatu yang menentukan nilai seseorang, bukan? Ibu Mas Damar mendecakkan lidah, lalu menoleh ke suaminya. Dengar itu? Begitu berani dia berbicara, katanya, seolah aku tidak berada di ruangan yang sama. Ayah Mas Damar masih belum banyak bicara, tetapi dari cara dia menatapku, aku bisa melihat bahwa dia pun tidak sepenuhnya menyetujui kehadiranku di sini. Mas Damar meremas tanganku, mencoba menenangkan kegelisahanku. Bu, aku tidak peduli dengan masa lalunya. Aku mencintai Kirana dan ingin bersamanya. Cinta? Bibinya terkekeh sinis. Kamu pikir cinta bisa menggantikan harga diri keluarga? Kamu ini anak sulung, Damar. Pilihan hidupmu mencerminkan keluarga kita. Apa kata orang nanti kalau tahu kamu menikahi seorang janda? Aku mengeratkan genggaman tanganku di pangkuan. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Aku sudah menduga mereka akan menolakku, tetapi tidak menyangka mereka akan terus terang menyampaikan penolakan itu dengan cara yang begitu kasar. Aku tidak peduli dengan apa kata orang, jawab Mas Damar tegas. Yang penting, aku tahu siapa Kirana dan aku ingin membangun masa depan dengannya. Ibu Mas Damar menatap putranya dengan ekspresi terluka yang jelas dibuat-buat. Begitu ya? Jadi kamu lebih memilih wanita ini daripada keluargamu sendiri. Aku bisa merasakan napas Mas Damar mulai tidak teratur. Aku tahu dia marah, tetapi dia mencoba mengendalikan diri. Aku ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah berniat memisahkan Mas Damar dari keluarganya, tetapi aku tahu apapun yang kukatakan hanya akan dianggap sebagai pembelaan kosong di mata mereka. Akhirnya, aku memilih diam. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Aku hanya bisa berharap bahwa seiring waktu, mereka bisa melihat aku bukan ancaman bagi keluarga mereka. Tapi jauh di dalam hati, aku sadar bahwa harapan itu mungkin hanya angan-angan kosong. Sejak hari pertama aku diperkenalkan sebagai calon istri Mas Damar, aku sudah tahu bahwa keluarganya tidak menyukaiku. Tapi aku mencoba bertahan, meyakinkan diriku bahwa waktu akan mengubah segalanya. Bahwa seiring berjalannya waktu, mereka akan melihat ketulusan hatiku dan menerima aku sebagai bagian dari keluarga. Namun, harapan itu tak pernah menjadi kenyataan. Bahkan setelah aku dan Mas Damar resmi menikah, perlakuan mereka tetap tidak berubah, jika bukan semakin buruk. Seolah pernikahan kami bukanlah kebahagiaan, melainkan hukuman bagi mereka. Setiap kali kami datang berkunjung, aku bisa merasakan tatapan penuh penilaian dari ibu mertua dan para kerabatnya. Mereka berbicara dengan suara yang cukup keras untuk kudengar, tetapi berpura-pura seolah aku tidak ada di sana. Seharusnya Damar bisa mendapatkan wanita yang lebih baik, kata salah satu bibinya saat acara keluarga. Wanita yang belum pernah menikah sebelumnya, yang bisa membawa nama baik keluarga. Aku hanya diam. Aku sudah lelah menjelaskan bahwa status jandaku bukanlah sesuatu yang membuatku rendah. Pernikahan pertamaku berakhir bukan karena aku mengkhianati atau gagal menjadi istri yang baik, tetapi karena hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, bagi mereka, itu semua tidak penting. Yang mereka lihat hanyalah label janda, seolah itu adalah cacat yang tidak terampuni. Bahkan ketika aku berusaha menunjukkan bahwa aku adalah istri yang baik bagi Mas Damar, mendukungnya, merawatnya, mencintainya, itu tidak pernah cukup. Di mata mereka, aku tetaplah perempuan yang tidak layak. Yang paling menyakitkan adalah perlakuan ibu mertua. Dia tidak pernah secara langsung mengusirku atau mengatakan hal yang benar-benar kasar di hadapanku. Tapi setiap kata-katanya mengandung racun yang membuat hatiku terkikis perlahan. Setiap kali kami berkunjung ke rumah keluarga Mas Damar, aku selalu merasa seperti orang asing. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tetap tidak diterima sebagai bagian dari mereka. Aku tahu dari sejak awal, statusku sebagai janda adalah sesuatu yang sulit mereka terima.
Tapi aku tak pernah menyangka bahwa kebencian mereka bisa sedalam ini. Aku mencoba bersabar, berusaha menunjukkan bahwa aku bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Aku membantu ibu mertua di dapur, mencoba berbicara dengan para kerabatnya, dan bahkan berusaha menahan diri saat mereka dengan terang-terangan mengabaikanku dalam percakapan. Tapi semakin aku berusaha, semakin mereka mencari cara untuk menjatuhkanku. "Ah, Kirana, kamu tidak usah repot-repot membantu di dapur," kata ibu mertua suatu hari dengan nada sinis. "Kami di keluarga ini sudah terbiasa memasak makanan yang lebih tradisional. Aku tidak yakin kamu terbiasa dengan itu." Aku tahu maksudnya. Aku bukan bagian dari mereka. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku akan selalu menjadi orang luar. Di lain waktu, saat acara keluarga, aku melihat ibu mertua berbisik-bisik dengan bibinya sambil sesekali melirik ke arahku. Aku pura-pura tidak melihat, tetapi hatiku sudah bisa menebak isi percakapan mereka. "Seharusnya Damar bisa mendapatkan gadis yang lebih baik," bisik bibinya. "Seseorang yang membawa kebanggaan, bukan beban." Aku menundukkan kepala, menggenggam jemariku sendiri agar tetap tenang. Aku ingin menjawab, ingin membela diriku, tetapi aku tahu itu tidak akan ada gunanya. Mas Damar selalu mencoba membelaku, tetapi aku bisa merasakan tekanan yang dia rasakan. Aku tahu dia ingin aku diterima, tapi keluarganya tak mau membuka hati. "Sayang, aku tahu mereka sulit, tapi aku mohon bersabarlah," katanya suatu malam saat kami pulang dari rumah orang tuanya. "Aku yakin mereka akan berubah seiring waktu." Aku ingin percaya pada kata-katanya. Aku ingin yakin bahwa suatu hari, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya status masa laluku. Tapi hari demi hari berlalu, dan yang kudapatkan hanyalah luka-luka baru. Pernah suatu kali, ibu mertua datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Aku menyambutnya dengan sopan, berusaha menunjukkan rasa hormat. Tapi tatapan matanya hanya menyiratkan penilaian yang tajam. "Kirana, kamu ini sudah menikah, tapi rumah masih berantakan begini," katanya sambil melirik ruang tamu yang menurutku sudah cukup rapi. Istri yang baik seharusnya lebih telaten dalam mengurus rumah tangga. Aku menggigit bibirku, menahan komentar yang ingin keluar. Aku bekerja, sama seperti Mas Damar. Aku bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang perempuan yang mandiri. Namun, bagi ibu mertua, itu semua tak ada artinya. Baginya, aku tetap saja janda yang tidak tahu diri. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa terus bersabar? Sampai kapan aku harus menahan sakit hati demi membuktikan sesuatu kepada mereka? Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, merenung. Mas Damar sudah tidur, kelelahan setelah seharian bekerja. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah habis. Aku merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga hati dan pikiranku. Aku mencintai Mas Damar, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebencian keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan apakah pernikahan ini benar-benar sepadan dengan luka yang kuterima setiap hari. Hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat atau benar-benar perubahan yang sudah lama tertunda. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai merasa cukup. Sudah berbulan-bulan aku mencoba bersabar. Aku menahan hinaan, cibiran, dan perlakuan dingin dari keluarga Mas Damar. Aku berharap suatu hari mereka akan melihat ketulusan hatiku, bahwa mereka akan memahami bahwa aku bukan ancaman bagi keluarga ini. Namun, kenyataan justru semakin menyakitkan. Semakin lama aku bertahan, semakin mereka memperlakukanku seolah aku tak bernilai. Pagi itu, aku dan Mas Damar kembali berkunjung ke rumah keluarganya. Aku sudah menguatkan hati, berharap kali ini tidak akan ada kata-kata yang menyakitkan. Namun, harapan itu segera hancur begitu kami tiba di sana. Begitu aku masuk, ibu mertua langsung menghela napas panjang, seolah kedatanganku adalah beban yang harus ia tanggung. Tanpa basa-basi dia berkata, "Kirana, tolong buatkan teh untuk kami." Aku tahu ini bukan permintaan biasa. Ini adalah caranya untuk menegaskan posisiku di rumah ini, bukan sebagai menantu, tetapi sebagai seseorang yang lebih rendah dari mereka. Aku menahan napas sejenak, lalu beranjak ke dapur.
Aku membuat teh dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai berkecamuk dalam hatiku. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Namun, suara-suara dari ruang tamu terus terdengar, merusak ketenangan yang ingin kuciptakan. Aku masih tidak percaya Damar memilih dia, suara salah satu bibinya terdengar jelas. Janda dengan masa lalu yang entah bagaimana. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan pertamanya? Hatiku mencelos. Aku sudah mendengar banyak hinaan sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Mereka bukan hanya meremehkan statusku, tetapi juga mencurigai integritasku. Seolah aku adalah perempuan yang penuh rahasia kelam, seolah aku tidak pantas untuk dicintai. Aku membawa teh ke ruang tamu dengan tangan yang berusaha tetap stabil. Aku meletakkannya di meja dengan tenang, tetapi dalam hatiku, aku tahu batas kesabaranku sudah hampir habis. Saat aku duduk kembali di samping Mas Damar, ibu mertuaku menatapku dengan tatapan yang tak bisa kusebut ramah. "Kirana, sudah berapa lama kalian menikah?" Tanyanya tiba-tiba. "Sudah hampir setahun, Bu," jawabku singkat. Dia mendengus kecil. "Belum juga memberi cucu untuk keluarga ini? Atau mungkin ada sesuatu yang salah denganmu?" Aku membeku. Aku bisa merasakan Mas Damar menegang di sampingku, dan sebelum dia sempat berbicara, aku mengangkat tanganku sedikit untuk menahannya. Aku ingin menjawab ini sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak dalam dadaku. Tapi kali ini, aku tidak bisa. Aku sudah cukup diam. Aku sudah cukup bersabar. Aku menatap ibu mertua dengan mata yang tajam, tidak lagi takut atau ragu. "Bu," suaraku terdengar tenang, tapi ada ketegasan di dalamnya. "Saya pikir kesabaran saya sudah cukup panjang selama ini." Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku melihat bibir ibu mertua sedikit membuka, seolah terkejut dengan keberanianku berbicara. Tapi aku tidak peduli lagi. "Saya selalu menghormati keluarga ini," lanjutku. "Saya menahan semua hinaan, semua perlakuan yang tidak adil, karena saya mencintai Mas Damar. Tapi saya bukan manusia tanpa batas." Aku melihat Mas Damar menatapku dengan penuh kebanggaan, seolah inilah saat yang dia tunggu-tunggu, saat aku akhirnya membela diriku sendiri. "Jika kalian tidak bisa menerima saya sebagai bagian dari keluarga ini, maka saya tidak akan memaksa," kataku lagi, kali ini lebih tegas. "Tapi saya tidak akan lagi membiarkan diri saya diinjak-injak hanya karena status saya." Aku bangkit berdiri, meraih tas kecilku, lalu menatap Mas Damar. "Aku menunggumu di mobil," kataku dengan lembut. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar, meninggalkan mereka yang masih terdiam dalam keheningan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku sudah cukup bertahan, dan kini saatnya aku memperjuangkan harga diriku sendiri. Aku duduk diam di dalam mobil, menatap keluar jendela dengan perasaan yang campur aduk. Amarah, luka, dan kelegaan bercampur menjadi satu. Aku tidak menyesali apa yang barusan kulakukan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari beban yang selama ini kupikul. Beberapa menit kemudian, Mas Damar menyusulku. Dia masuk ke dalam mobil tanpa mengatakan apa-apa. Aku menoleh, melihat ekspresi wajahnya yang sulit ditebak. Aku tahu dia berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi dia mencintaiku, tapi di sisi lain, keluarganya adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya akhirnya, suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Aku menghela napas panjang. "Aku lelah, Mas. Aku benar-benar lelah harus selalu bersabar sementara mereka terus memperlakukanku seperti ini." Mas Damar menggenggam tanganku erat. "Aku tahu. Aku juga lelah melihat mereka memperlakukanmu seperti itu. Aku ingin membela kamu lebih keras tapi..." Aku tersenyum pahit. "Tapi mereka keluargamu." Dia tidak menjawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu itulah yang ada di dalam pikirannya. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu betapa sulitnya bagi Mas Damar untuk memilih antara aku dan keluarganya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus-menerus mengorbankan diriku hanya demi diterima oleh orang-orang yang tidak pernah berniat menerimaku sejak awal.
Kami menghabiskan perjalanan pulang dalam keheningan. Aku butuh waktu untuk menenangkan pikiranku, dan aku tahu Mas Damar juga sedang merenungkan semuanya. Malam harinya, Mas Damar berkata kepadaku, "Sayang, ibu mengajak makan siang bersama besok. Kalau kamu tidak ingin datang, tidak apa-apa. Aku bisa beralasan kepada ibu." Ia berkata dengan lembut, seolah tidak ingin ucapannya menyakitiku. "Aku sanggup, Mas. Kita akan datang besok," aku berkata dengan mantap dengan seolah aku mampu membuktikan bahwa aku bukanlah orang yang seperti mereka pikirkan. Mas Damar terkejut, nampak tidak percaya dengan jawabanku. "Kamu serius, sayang? Aku tidak apa jika kamu tidak ingin. Aku tidak ingin memaksamu." "Aku serius, Mas, aku sama sekali tidak terpaksa akan hal ini," ucapku dengan senyuman kepada Mas Damar. Esoknya, setelah baru memasuki rumah, kami langsung diinterupsi oleh ibu mertuaku. "Apa-apaan istrimu itu, Damar? Berani sekali dia bicara seperti kemarin di hadapan kami." Suaranya melengking tajam. Ternyata ini tujuannya, alih-alih menyambut kami dan meminta maaf, ia justru menjadi lebih memakiku. Mas Damar menghela napas panjang. "Bu, kita baru sampai dan sudah cukup. Kirana sudah cukup bersabar selama ini. Aku nggak bisa terus membiarkan kalian memperlakukannya seperti itu. Kamu buta karena cinta, Damar. Kamu tidak tahu siapa perempuan itu sebenarnya." Aku yang awalnya hanya diam, tiba-tiba merasa sesuatu dalam diriku tersentak. Aku bangkit dari sofa dan mendekati Mas Damar, mengambil ponselnya sebelum dia sempat menutup telepon. "Bu," kataku dengan suara tenang, tapi penuh ketegasan. "Saya rasa ada satu hal yang ibu harus tahu tentang saya." Terdengar suara dengusan ibu mertua. "Apalagi yang mau kamu katakan? Mau membela diri lagi?" Aku tersenyum kecil. "Saya tidak akan membela diri, Bu. Saya hanya ingin memberitahu sesuatu yang selama ini tidak pernah saya katakan karena saya pikir itu tidak penting. Tapi mungkin sekarang saatnya kalian tahu." Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Saya bukan hanya seorang janda seperti yang selama ini kalian hina. Saya adalah putri dari pemilik PT Wijaya Sentosa." Keheningan langsung menyelimuti seisi rumah. Aku bisa merasakan keterkejutan dari setiap sudut meskipun ibu mertua tidak langsung berbicara. Aku melanjutkan dengan nada yang lebih tajam, "Perusahaan ayah saya adalah salah satu yang terbesar di kota ini. Dan kalau ibu berpikir saya menikahi Mas Damar demi bergantung hidup, maka ibu salah besar. Saya memilih Mas Damar karena saya mencintainya, bukan karena saya butuh tempat bersandar." Ruangan yang sebelumnya penuh dengan cibiran dan hinaan kini berubah menjadi hening. Udara di dalamnya terasa berat, seolah semua yang ada di sana sedang berusaha mencerna kenyataan baru yang baru saja mereka dengar. Aku tetap berdiri tegak di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu, memperhatikan bagaimana ekspresi mereka berubah drastis dalam hitungan detik. Ibu mertua, yang sejak awal paling vokal dalam menunjukkan ketidaksukaannya padaku, kini tampak pucat. Bibirnya sedikit terbuka, matanya melebar, seakan dia baru saja menerima kenyataan yang terlalu sulit untuk dipercayai. Tangan yang sebelumnya begitu percaya diri memegang cangkir teh, kini bergetar saat dia meletakkannya di atas meja. Paman-paman dan bibi-bibi Mas Damar saling berpandangan, seolah berharap ada seseorang yang bisa mengonfirmasi bahwa semua yang baru saja mereka dengar hanyalah kesalahpahaman. Namun, tidak ada satupun yang berbicara. Mereka semua tahu bahwa aku tidak sedang bercanda. Sepupu-sepupu Mas Damar yang tadi ikut menertawakan statusku sebagai seorang janda, kini terlihat salah tingkah. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, sementara yang lain masih berusaha memahami bagaimana mungkin perempuan yang mereka remehkan selama ini ternyata berasal dari keluarga yang jauh lebih berpengaruh daripada mereka. Aku menoleh ke arah Mas Damar yang berdiri di sampingku. Dia tidak banyak bicara, tetapi dari sorot matanya, aku tahu dia bangga padaku. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang telah lama kutahan, saat di mana aku akhirnya membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang pantas diremehkan. Setelah beberapa detik keheningan yang terasa seperti berjam-jam, ibu mertua akhirnya bersuara. Namun, suaranya tidak lagi penuh dengan keangkuhan seperti sebelumnya. Kali ini, ada keraguan di dalamnya. "Kirana, kenapa kamu tidak bilang dari awal?
Aku menatapnya tajam. Apa itu akan mengubah cara kalian memperlakukan saya, Bu? Tanyaku dengan nada datar. Ibu mertua tampak terjebak di antara kebingungan dan rasa malu. Mulutnya membuka seolah ingin membantah, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia tahu bahwa jawabannya adalah ya. Jika mereka tahu sejak awal siapa aku, mereka pasti tidak akan memperlakukanku seperti ini. Salah satu bibi Mas Damar mencoba tersenyum meskipun jelas terlihat canggung. Yah, ini kejutan yang besar, Kirana. Kami benar-benar tidak tahu. Aku menahan tawa. Tidak tahu, atau memang tidak peduli untuk mencari tahu? Bibi itu langsung menunduk, jelas tidak bisa membantah kata-kataku. Aku bisa melihat beberapa anggota keluarga yang lain mulai menggeliat di tempat duduk mereka, merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Paman Mas Damar akhirnya berdeham dan mencoba meredakan ketegangan. Yah, bagaimanapun juga, kami tetap keluarga. Mungkin memang ada kesalahpahaman selama ini. Aku mendengus kecil. Kesalahpahaman? Aku mengulangi kata itu dengan nada penuh ironi. Saya rasa ini bukan kesalahpahaman, Paman. Sejak awal, kalian sudah memutuskan bagaimana memperlakukan saya tanpa berusaha mengenal saya terlebih dahulu. Ibu mertua kembali membuka mulutnya, kali ini dengan ekspresi yang lebih lunak. Kirana, kalau saja kamu bilang sejak awal, mungkin segalanya akan berbeda. Aku menatapnya dengan penuh penilaian. Jadi, ibu hanya bisa menerima saya jika saya berasal dari keluarga kaya? Tanyaku tajam. Wajahnya berubah sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Aku tahu dia sedang mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja, mencari cara agar dia tidak terlihat begitu munafik. Aku menghela napas, merasa lelah dengan semua ini. Saya tidak butuh diterima karena latar belakang saya, Bu. Saya hanya ingin dihormati sebagai manusia, sebagai istri Mas Damar. Tapi kalau kalian hanya bisa menghormati saya setelah tahu siapa ayah saya, maka saya tidak tertarik dengan penghormatan itu. Semua orang kembali terdiam. Mas Damar menggenggam tanganku, seolah memberikan dukungan penuh atas setiap kata yang baru saja keluar dari mulutku. Aku menatap sekeliling, memperhatikan wajah-wajah mereka yang kini kehilangan kepercayaan diri yang sebelumnya begitu mereka banggakan. Aku bisa melihat ketamakan mulai muncul di mata beberapa orang di ruangan ini. Mereka yang tadinya menghinaku kini mungkin melihatku sebagai peluang baru, sebagai seseorang yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Aku bisa melihat ekspresi wajah mereka yang berubah-ubah. Mereka bingung, mungkin juga malu. Tapi aku tidak akan memberikan mereka jalan keluar yang mudah. Mereka harus memahami kesalahan mereka sendiri sebelum aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkan mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah menunjukkan siapa diriku. Aku sudah membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar status yang mereka hina. Dan setelah hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Aku menoleh ke arah Mas Damar, lalu berkata pelan, Mas, ayo kita pulang. Mas Damar mengangguk tanpa ragu. Kami berdua lalu melangkah keluar dari ruangan. Aku dan Mas Damar baru saja melangkah menuju pintu ketika suara ibu mertua kembali terdengar, kali ini dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kirana, tunggu sebentar. Aku berhenti sejenak, menoleh dengan ekspresi datar. Aku tahu nada suara itu, bukan lagi penuh penghinaan seperti sebelumnya, melainkan sesuatu yang lebih manis, tapi juga berbahaya. Ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuatku enggan untuk benar-benar pergi tanpa mendengar apa yang ingin dia katakan. Ibu mertua tersenyum, senyum yang dipaksakan dan jelas penuh perhitungan. Sebenarnya, kebetulan sekali, bisnis keluarga sedang mengalami sedikit kesulitan. Mungkin, kamu bisa membantu sedikit? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Jadi ini alasannya. Hanya beberapa menit yang lalu, aku adalah janda yang tak pantas. Kini, setelah mereka tahu siapa aku sebenarnya, tiba-tiba aku berubah menjadi seseorang yang bisa membantu bisnis mereka? Ironis sekali. Bibi Mas Damar yang lain ikut angkat suara, mencoba mendukung ibu mertua. Iya, Kirana. Lagi pula, sekarang kita sudah menjadi keluarga, bukan? Seharusnya kita saling membantu. Aku tersenyum tipis, tapi tatapanku tajam. Saling membantu?
Aku mengulang kata-kata itu dengan nada mengejek. Tapi rasanya, dari awal pernikahan kami, saya tidak pernah merasa diterima sebagai keluarga. Ibu mertua berdehem kecil, berusaha mempertahankan senyumnya. Yah, mungkin memang ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Kita bisa mulai dari awal, memperbaiki hubungan ini. Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. Memulai dari awal, setelah semua hinaan yang saya terima. Aku menggeleng pelan. Jadi, kalian hanya akan menerima saya jika saya bisa memberikan sesuatu untuk kalian. Paman Mas Damar yang sedari tadi diam, akhirnya ikut berbicara. Kirana, jangan salah paham. Kami hanya berpikir, mungkin dengan bantuan kecil darimu, bisnis keluarga bisa kembali berjalan lancar. Aku melipat tangan di depan dada. Dan kalau saya menolak? Suasana di ruangan langsung berubah tegang. Ibu mertua tampak kaget, seolah tidak menyangka aku akan berbicara sekeras ini. Tentu saja, kami tidak akan memaksa, katanya, tapi aku bisa merasakan nada manipulatif di balik kata-katanya. Aku melirik Mas Damar yang sejak tadi hanya diam, mendengarkan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tahu dia kecewa dengan keluarganya, tapi aku juga tahu dia ingin melihat bagaimana aku menghadapi ini. Dengan tenang, aku berkata, dari awal, saya menikah dengan Mas Damar karena saya mencintainya, bukan karena saya ingin masuk ke dalam keluarga kaya. Saya tidak butuh harta keluarga kalian. Saya punya kehidupan sendiri, pekerjaan sendiri, dan saya baik-baik saja tanpa bantuan kalian. Ibu mertua tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat bahwa dia semakin tidak sabar. Tentu saja, kami mengerti itu. Tapi, Kirana, mungkin kamu bisa menganggap ini sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga suamimu. Aku menatapnya lekat-lekat. Kepedulian? Aku mengulang kata itu dengan nada sinis. Kepedulian seperti apa? Seperti bagaimana kalian memperlakukan saya sejak awal. Ibu mertua terdiam. Tidak ada jawaban. Aku melanjutkan, kalian baru ingin menerima saya setelah tahu siapa saya sebenarnya. Dan sekarang, tiba-tiba kalian menganggap saya bagian dari keluarga hanya karena kalian ingin sesuatu dari saya. Salah satu sepupu Mas Damar mencoba menyela, Mbak Kirana, mungkin ini hanya soal salah paham. Kami benar-benar membutuhkan bantuan. Aku mendekat selangkah, menatap mereka satu persatu. Dan apa yang akan terjadi kalau saya membantu? Apa setelah itu, kalian akan benar-benar menerimaku sebagai keluarga? Atau ini hanya tentang uang? Ibu mertua tertawa kecil, tapi tawanya terdengar gugup. Tentu saja tidak, Nak. Kami benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, maaf, saya tidak bisa membantu. Wajah ibu mertua langsung berubah. Tatapan ramah yang dia coba tampilkan kini lenyap, digantikan dengan ekspresi tidak senang. Kirana, kami hanya meminta sedikit bantuan. Tidak bisakah kamu mempertimbangkannya? Aku menggeleng. Tidak, aku bisa merasakan atmosfer di ruangan berubah menjadi semakin tegang. Aku tidak bodoh. Aku tahu bahwa orang-orang ini tidak benar-benar peduli padaku atau ingin memperbaiki hubungan kami. Yang mereka inginkan hanyalah keuntungannya sendiri. Aku menoleh ke arah Mas Damar dan berkata, ayo Mas. Mas Damar akhirnya angkat bicara. Aku setuju dengan Kirana. Kalau kalian benar-benar ingin menerima dia, seharusnya itu bukan karena uangnya. Ibu mertua mendesah, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin, baiklah kalau begitu. Jangan salahkan kami jika nantinya ada konsekuensi. Aku menatapnya, tidak terkejut dengan ancaman halusnya. Konsekuensi? Aku tersenyum miring. Bu, saya sudah mengalami cukup banyak hal buruk dalam hidup saya. Percayalah, tidak ada yang lebih buruk daripada ditolak oleh keluarga suami sendiri. Tanpa menunggu balasan, aku menggenggam tangan Mas Damar dan melangkah keluar, meninggalkan mereka yang masih duduk dalam keheningan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka memperlakukanku semena-mena lagi. Aku melangkah keluar dari rumah keluarga Mas Damar dengan kepala tegak. Udara malam terasa lebih sejuk dibanding suasana ruang tamu yang baru saja kami tinggalkan.
Tangan Mas Damar menggenggam jemariku erat, seolah ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja setelah semua yang terjadi. Aku menoleh padanya dan memberinya senyum tipis, meyakinkan bahwa aku tidak selemah yang mereka pikirkan. Saat kami tiba di mobil, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah besar itu. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku, tapi kini hanya terasa seperti simbol dari pengkhianatan dan ketamakan. Aku menghela napas panjang. Masih ada yang mau kau katakan pada mereka? Tanyaku pada Mas Damar. Dia menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi, Kirana. Aku kecewa, tapi aku juga lega karena sekarang aku tahu siapa mereka sebenarnya. Aku mengangguk, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami benar-benar berada di pihak yang sama. Mas Damar telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keluarganya memperlakukan aku, dan kini dia tahu betapa buruknya mereka. Dalam perjalanan pulang, aku diam, membiarkan pikiranku berkelana. Aku teringat bagaimana awalnya aku berusaha mati-matian untuk diterima oleh mereka. Betapa aku mencoba bersikap sopan, menelan hinaan demi hinaan, berharap bahwa suatu hari mereka akan melihat bahwa aku bukan perempuan seperti yang mereka pikirkan. Tapi sekarang, aku sadar bahwa beberapa orang memang tidak akan pernah berubah. Setelah sampai di rumah, aku duduk di sofa dengan perasaan campur aduk. Mas Damar duduk di sampingku, menatapku dengan ekspresi penuh perhatian. "Kamu menyesal?" tanyanya lembut. Aku menggeleng. Tidak. Aku hanya berpikir, mereka tidak pernah benar-benar melihat aku sebagai bagian dari keluarga, kan? Dia tidak menjawab, karena kami berdua tahu bahwa itu adalah kebenaran. Keluarganya hanya peduli pada status, uang, dan gengsi. Aku tidak pernah menjadi seseorang yang mereka inginkan, sampai mereka tahu aku memiliki sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Aku tersenyum tipis, lalu berkata, "Kurasa ini adalah akhir dari semua usaha sia-sia itu." Mas Damar menggenggam tanganku. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang mereka pikirkan. Yang penting, kita tetap bersama. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari kepastian di matanya. "Kamu yakin, Mas? Jika kita menutup pintu untuk mereka, mungkin hubungan ini tidak akan pernah bisa diperbaiki." Dia menghela napas dan menatapku lekat-lekat. "Aku lebih memilih hidup tenang bersamamu daripada harus terus berusaha menyenangkan mereka yang tidak pernah menginginkan kebahagiaan kita." Aku tidak bisa menahan senyumku. Kata-kata itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin ku dengar, sesuatu yang membuat seluruh perjalananku terasa tidak sia-sia. Beberapa hari kemudian, kabar tentang bagaimana aku menolak membantu bisnis keluarga Mas Damar tersebar di antara kerabat mereka. Beberapa mencoba menghubungiku, ada yang berpura-pura bersimpati, ada pula yang masih mencoba membujukku untuk membantu keluarga. Aku menolak semuanya dengan tenang. Tak lama setelah itu, ibu mertua menghubungi Mas Damar. Kali ini, nadanya tidak lagi angkuh. Ada ketegangan, bahkan sedikit kepanikan. Rupanya, bisnis mereka benar-benar mengalami masalah yang cukup serius. Aku bisa menebak bahwa mereka berharap aku akan berubah pikiran. "Tolong Damar," suara ibunya terdengar di telepon. "Mungkin Kirana bisa membantu, kita semua keluarga di sini, bukan?" Mas Damar menatapku sebelum menjawab. Aku hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Dia paham maksudku. "Kami sudah memutuskan untuk menjalani hidup sendiri, Bu," jawabnya dengan nada tenang. "Jika dulu Kirana diterima dengan tulus, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi sekarang, aku rasa sudah terlambat." Aku bisa mendengar keheningan di seberang telepon sebelum akhirnya panggilan itu diputus. Mas Damar meletakkan ponselnya dan menghela napas panjang. Aku tahu, meskipun dia telah memilihku, hatinya tetap merasa sedih karena harus menjauh dari keluarganya sendiri. Aku meraih tangannya dan berkata, "Kita tidak bisa mengubah siapa mereka, tapi kita bisa memilih bagaimana kita ingin hidup." Dia tersenyum padaku, lalu menarikku ke dalam pelukannya. "Dan aku memilih untuk hidup bersamamu." Aku menutup mata, merasa benar-benar tenang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku tahu, jalan di depan kami mungkin tidak akan selalu mudah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bisa menghargai keberadaanku. Aku telah memilih untuk tidak tunduk.
Dan kali ini, aku menang.